Assalamualaikum. Baiklah, kelas 3 apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Yang mimpin doanya ketua kelas, coba ke depan. Ketua kelas, Helby. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kepada kami paham yang benar. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar, Ibu absenkan nama-nama yang hadir pada hari ini atau yang tidak hadir. Aisyah Azahra, Artika Sahira, Gelfa Khanza, Hedi Nafrian, Kevin Afrilio, izin. Maulidia Zabrina, Muhammad Aizatul Fikri, Nazirul Al-Bakhari, Oriza Zalftifa, Ramanda Abu Kori. Dah, yang tidak hadir 2 orang, Ais Akifa dengan Kevin Afrilio. Jadi mungkin Ais sedang sakit, Afrilio mungkin ada berhalangan penting. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap mendengar, siap memperhatikan, siap menerima. Jadi di perlengkapannya sudah siap? Perlengkapan menulisnya, buku tulis, pena, sudah siap? Sudah. Terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita. Sebelumnya kelas 3. Hebat. Kelas 3. Siap. Kelas 3. Yes. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, baiknya kita tonton video terlebih dahulu. Nah, perhatikan videonya. Macam-macam cuaca.
ada cuaca cerah. Cuaca panas. Cuaca berawan. Cuaca sejuk. Cuaca hujan. Cuaca berangin. Dah selesai videonya. Tadi ada tentang yang akan kita pelajari di tema 5 nantinya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi kita bahasa Indonesia ke tema 5, baiknya kita ice breaking dulu. Kita membaca lagu Kasih Ibu. Dah, 1, 2, 3. Kasih Ibu, semangat, kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi, kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita di bahasa Indonesia, yaitu di tema 5 kelas 3, yaitu tentang cuaca. Nanti kamu akan mengenal apa yang dikatakan dengan cuaca, apa yang dikatakan dengan simbol-simbol cuaca, bagaimana macam-macam cuaca. Jadi kamu akan mengenalnya nanti ya. Nanti ini kita sebelumnya sudah belajar di tema 4 kemarin. Di tema 4 kita belajar tentang hak dan kewajiban. Ada tidak kalian membaca buku di rumah?
Ada. Jadi siapa yang tahu dengan hak? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu dengan hak. Coba Rama. Hak itu apa Rama? Coba. Hak adalah suatu hal yang dimiliki manusia. Contohnya hak untuk belajar, hak untuk menuntut. Ya, bagus. Jadi hak itu adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh manusia. Berarti kita di usia kamu ini kan ada mempunyai hak. Hak untuk menuntut ilmu, hak untuk belajar, hak untuk mendapat fasilitas, misalnya fasilitas untuk kamu belajar. Itu yang dikatakan dengan hak. Ada lagi kewajiban. Siapa yang ada tahu kewajiban? Minggu kemarin kita belajar hak dan kewajiban. Siapa yang tahu dengan kewajiban lagi? Ayo, Zebrina, yang dikatakan dengan kewajiban apa? Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contohnya membuat PR, disiplin sekolah, dan sebagainya. Ya, bagus. Jadi mungkin kita sudah belajar jadi bertambah semangat lagi untuk membacanya di rumah. Jadi sudah Zebrina jawab tadi apa dikatakan dengan kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh kewajiban tadi apa? Kewajiban kita, misalnya seusia kamu membuat PR yang dikasih oleh guru dari rumah sekolah. Mematuhi disiplin sekolah. Mematuhi disiplin sekolah, misalnya di sekolah disuruh piket kelas, sudah dibikin daftar piket kelasnya. Jadi kamu harus itu mempunyai hak kamu di sekolah, mematuhi disiplin sekolah, memakai pakaian seragam, sepatunya hitam, jangan pakai sepatu putih, bajunya lengkap merah putih. Jadi kita itu adalah hak kita sebagai siswa. Jadi mudah-mudahan di pelajaran kita minggu kemarin tidak hilang nantinya. Jadi kamu harus menghafal di luar kepala. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita tentang cuaca, tadi di bahasa Indonesia masih di tema 5, kita akan mengenal apa yang dikatakan dengan cuaca. Sering kita dengar atau kita tonton di televisi, itu sering ditayangkan acara perakiraan cuaca. Pernah enggak kamu dengar acara perakiraan cuaca? Itu ada di halaman 1. Setiap ada berita, misalnya warta berita selamat pagi Indonesia, pasti di akhir warta berita itu diberi kita melihat cuaca di daerah lain. Itu namanya acara perakiraan cuaca. Jadi kita tahu bagaimana perakiraan cuaca di kota Jambi, di Padang, bagaimana Jambi misalnya berawan, di Padang misalnya hujan. Jadi kita tahu perakiraan cuaca yang ada di daerah lain. Kemudian ada apa yang dikatakan dengan cuaca. Cuaca adalah apa? Kalau siapa yang bisa tahu? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat. Itu yang dikatakan dengan cuaca. Cuaca ini mempunyai beberapa jenis atau macam-macam cuaca. Ada cuaca cerah atau panas. Ada cuaca cerah berawan, ada cuaca mendung, ada cuaca hujan. Jadi kita harus tahu ada 4 macam-macam cuaca tadi. Siapa? Ulangi lagi. Ada cuaca cerah, ada cuaca cerah berawan, ada cuaca mendung, ada cuaca hujan. Kalau cerah ini bentuknya, jadi cerah itu matahari menyinari bumi. Jadi sinar matahari menyinari bumi, terjadinya panas atau cerah, terik. Jadi di waktu panas itu kita banyaklah beraktivitas di rumah, jangan kita banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi kalau mau beraktivitas di luar rumah, kita harus memakai peralatan yang ada.
Misalnya apa? Ayo. Payung. Apa lagi? Topi. Itu yang akan kita pakai kalau kita beraktivitas di dalam rumah, di luar rumah. Jadi kalau kita beraktivitas di dalam rumah, misalnya kita pulang dari sekolah, cuacanya panas terik, mataharinya terik, jadi sampai kita di rumah panas. Jadi kita juga memakai peralatan sampai di rumah. Apa yang harus kita pakai peralatannya? AC, apa lagi? Kipas angin. Jadi kita harus memakai peralatan supaya kita tidak terjadi keringat atau gerah. Itu di cuaca panas. Kemudian ada cuaca hujan. Cuaca hujan, ini gambar dari cuaca hujan. Hujan mempunyai juga jenis-jenis hujan. Ada hujan gerimis, ada hujan lebat, ada hujan yang disertai petir, disertai lagi angin kencang. Itu macam-macam hujan. Hujan juga kita banyak beraktivitas di dalam rumah, jangan kita banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi supaya kita menjadi sehat, tidak terkena air hujan. Itu adalah macam-macam hujan tadi. Ada juga hujan di waktu panas, hujannya ada rintik-rintik, berarti dikatakan dengan hujan panas. Itu sangat berbahaya bagi kita seusia kamu. Janganlah kita beraktivitas di luar rumah, banyaklah kita beraktivitas di dalam rumah. Seandainya juga ada hal penting, misalnya ada ibu kita sakit di rumah, hari hujan lebat, jadi kita harus membeli apa? Pel untuk orang tua kita. Jadi terpaksa kita keluar rumah, beraktivitas keluar rumah. Jadi kita beraktivitas keluar rumah, itu apa yang harus kita pakai? Mau ke toko untuk membeli pel tadi, memakai payung, apa lagi? Jas hujan, apa lagi? Mantel. Jadi kita harus memakai peralatan waktu kita beraktivitas di luar rumah. Kemudian ada cerah berawan. Nah, coba kita lihat cerah berawan. Cerah berawan ini yang dikatakan dengan cerah berawan ini, matahari ditutupi oleh awan. Ini gambar matahari misalnya. Sampailah awan ke matahari ini, di bawah angin, ditutupinya matahari ini yang dikatakan dengan cerah berawan. Awan juga mempunyai macam-macamnya jenisnya. Ada awan berbentuk serat. Ada awan berbentuk serat. Ada awan berbentuk gumpalan. Ada awan berbentuk lapisan. Itu macam-macam awan. Jadi kita harus tahu bagaimana bentuk awan. Nanti ditanya, nanti di ujian, awan ada berbentuk apa tadi? Awan berbentuk serat. Ada awan berbentuk gumpalan. Ada awan berbentuk lapisan. Kita harus tahu itu apa yang dikatakan dengan awan, bagaimana jenis-jenis awan. Kemudian ada cuaca mendung. Cuaca mendung. Cuaca mendung ini sangatlah berarti bagi kalian semua, seumuran kalian semua. Berarti mendung itu sejuk. Ada ditayangkan tadi, udara sejuk berarti. Jadi kita seangkatan kamu, seusia kamu ini pasti gembira. Awannya mendung. Jadi kamu berleluasa untuk bermain. Bisa bermain di lapangan, bermain apa saja. Apa saja yang bisa kita main di lapangan? Coba. Main bola, main apa lagi? Main layang. Bisa juga. Jadi waktu mendung ini, seusia kamu ini sangatlah senang dia beraktivitas di luar rumah. Di sekitar rumah bisa juga, misalnya kamu anak cewek bisa beraktivitas di sekeliling rumah, bermain dengan teman, bermain kelereng misalnya, bermain apalagi petak umpat. Itu yang dikatakan dengan mendung. Jadi awannya sejuk. Itu yang dikatakan dengan cuaca berawan atau sejuk. Nah, kemudian
di dalam kita belajar tentang cuaca tadi, ada lagi macam yang harus kita ketahui. Yang pertama ada perubahan cuaca. Yang kedua ada manfaat cuaca. Yang ketiga ada menjaga kestabilan tubuh supaya tidak terkena penyakit. Misalnya di perubahan cuaca tadi, perubahan cuaca itu bisa dia berubah dalam satu hari atau hari yang berikutnya. Mulanya pagi-pagi cerah, siangnya sudah mendung. Sekitar jam 4 sore terjadilah mendung. Mendung menutupi matahari tadi. Jadi dia berubah, perubahan cuaca katanya. Jadi perubahan cuaca itu sangatlah sangatlah banyak akibatnya bagi kita. Bisa mendapat penyakit nantinya, bisa pilek, flu, sakit kepala. Itu kita juga harus menjaga diri kita. Kemudian ada manfaat cuaca bagi manusia. Manfaat cuaca bagi manusia. Jadi manfaat cuaca itu banyak manfaatnya. Misalnya hari panas bisa petani menjemur padi. Kalau seusia kita bisa menjemur pakaian, waktu mencuci pakaian, menjemur sepatu. Kalau cuaca hujan juga bisa manfaat bagi manusia. Misalnya Pak Tani, Ibu Tani bisa ke sawah menanam padi karena hujannya sudah membasahi tanah menjadi subur. Begitu. Jadi kita petani itu bisa ke sawah menanam padi, sudah menanam padi panen. Petani juga bisa ke ladang kemudian dia bisa menanam bermacam sayuran, misalnya tomat, menanam terung. Itu manfaat bagi dia. Itu adalah manfaat cuaca bagi manusia. Jadi banyaklah manfaatnya. Jadi kita juga ini di cuaca hujan itu juga bisa mengontrol diri, jangan banyak beraktivitas di luar rumah supaya kita tidak terkena air hujan. Kemudian ada menstabilkan tubuh supaya tidak sehat, supaya tidak sakit. Jadi kita harus ini menjaga tubuh kita supaya tidak terkena panas terik, supaya tidak terkena air hujan dari perubahan cuaca tadi. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, minum air putih. Jadi kita harus sering minum air putih. Misalnya ada vitamin boleh dimakan. Jadi kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita supaya kita tidak terkena penyakit. Nah, itu yang bisa kita ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk membuat tugas untuk kita semua. Kita buat tugas kelompok saja. Ya, yang kelompok ini kelompok satu. Yang kelompok ini kelompok 2. Jadi soalnya Ibu kasih satu orang satu soal, yang nulisnya cuma 1 orang. Ada dengar semuanya? Ya. Ada dengar semuanya? Ya. Ada. Dah kita bikin kelompok dulu. Disatukan mejanya. Nah, ke belakang. Yang ini. Kita buat kelompok. Yang tukang tulisnya cuma 1 orang ya. Dibikin nama kelompoknya, siapa saja kelompok 1, siapa saja namanya yang kelompok 1. Ayo, sini Nazirul. Ya, sini Sabrina bergabung. Yang menulis lembaran jawabannya 1 orang saja. Jadi dibikin nama anggota kelompoknya. Ini lembaran jawabannya.
Nah, baca soalnya dengan bagus, kemudian tulis ke lembaran jawabannya, jawablah dengan bagus. Yang tinggi nilainya nanti akan kita kasih hadiahnya. Ya, yang tinggi nilainya akan kita kasih hadiahnya. Ibu melihat bagaimana cara kerjanya berkelompok. Nah, berkelompok, jangan ada yang bersuara. Jelaskan apa yang ibu kasih soalnya. Yang ini dipindahkan ke sini. Gambarnya, gambar cuaca. Gambar cuaca. Ya, dibikin gambarnya, kamu jelaskan yang isi gambarnya ya. Ya. Jadi tugas kelompok jangan ada yang bersuara. Ya, 5 buah itu kamu bikin di lembaran jawaban soal, di lembaran jawaban. Nomor 1, nomor 2 ini. Ya, benar dibikin gambarnya. Waktunya paling lambat 15 menit sudah terkumpul semua. Jadi yang bagus nilainya akan mendapat hadiah dari ibu guru. Dipindahkan ke belakang.
Ada yang sudah selesai? Waktunya 5 menit lagi.
3 menit lagi ya. Kumpulkan lembaran jawabannya. Kemudian soal boleh kamu bawa pulang untuk dipelajari di rumah. Dah, jamnya sudah sampai 15 menit untuk membuat tugas. Kumpulkan tugasnya masing-masing kelompok. Dah.
Dan untuk hasil kelompok dari pembelajaran kita cuaca tadi, kelompok 1 mendapat nilai 90. Mana tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga 90. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kita semangat lagi. Ayo semangat. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Jadi kita bertambah semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi kamu pindahkan ke tempat kamu masing-masing. Pindah ke tempatnya masing-masing. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yaitu di SBDP. Masih di tema 5 tentang tempo. Nah, duduk semuanya, bertambah semangat lagi, ayo. Semangat, semangat. Kelas 3. Kelas 3. Hebat. Kelas 3. Yes. Jadi kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yaitu tentang SBDP di pembelajaran tempo. Tempo adalah sebuah irama. Itu yang dikatakan dengan tempo. Tempo adalah irama. Kita nyanyikan dulu irama lagu tentang Ambilkan Bulan Bu. Coba dibuka halaman bukunya di lagu Ambilkan Bulan Bu. Jadi kita harus bernyanyi serentak. Coba 1, 2, 3. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu untuk menerangi ku bersinar di langit, di benderang cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi hidupku yang lelap di malam gelap. Coba ulang satu kali lagi. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Aplaus untuk kita semua, tepuk tangan. Ya, itu adalah nyanyi Ambilkan Bulan Bu. Jadi tempo ini atau irama ini mempunyai 3 jenis. Ada irama cepat, ada irama
sedang. Ada irama lambat. Jadi irama cepat itu lagunya cepat. Jangan kita loyo baca lagunya. Irama cepat adalah irama lagu yang akan kita bawa dengan cepat. Misalnya di lagu Indonesia Raya waktu refrennya. Coba, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu refren lagu Indonesia Raya itu temponya cepat. Temponya cepat, jadi kita harus membaca lagunya dengan cepat. Tadi ada di lagu Indonesia Raya waktu refrennya. Itu temponya cepat. Kemudian ada tempo irama sedang. Jadi tempo irama sedang ini berarti kita harus membaca lagunya itu dengan sedang, datar, tidak seperti ombak. Jadi harus datar. Jadi kita membaca lagu, misalnya lagu di lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Itu dikatakan dengan irama yang sedang, iramanya datar. Jangan kita cepat membacanya. Jadi lagunya harus datar. Kemudian ada tempo lambat. Tempo lambat ini seperti awal pertama kita baca lagu tadi adalah lagu Ambilkan Bulan Bu tadi. Ambilkan bulan Bu. Nah, itu suaranya lambat. Ambilkan bulan Bu. Jadi refren bait yang pertama diambilkan bulan Bu itu jadi temponya tempo lambat. Jadi kita harus tahu mana tempo cepat, mana yang temponya sedang, mana yang temponya lambat. Jadi kita harus mengerti apa yang dikatakan dengan irama tadi, irama cepat. Berarti irama cepat lagunya cepat. Kalau irama sedang lagunya sedang. Kalau irama lambat lagunya lambat sendu. Jadi kita harus pelan-pelan bacanya. Jadi kamu harus bisa membaca lagu, harus hafal. Misalnya lagu wajib harus hafal kamu di luar kepala. Itu di SBDP pasti kamu akan belajar tentang tempo atau irama lagu. Jadi kita harus juga bisa baca lagu. Jangan kita hanya lagu di rumah saja. Harus kita membaca lagu waktu di sekolah. Lagu apa yang diminta ibu gurunya? Lagu wajib misalnya. Dihafal lagu wajib di rumah. Jangan kita hanya membaca lagunya di HP di rumah saja. Nah, di pelajaran SBDP ini, Ibu juga akan memberi tugas. Memberi tugas untuk kalian semua. Kamu akan membuat tugas pribadi saja. Yang ini. Kamu bikin tugas di lembaran ini saja, langsung lembaran jawabannya. Waktunya tidak lama. Waktunya cuma 10 menit. Dah. Kamu catat aja lagunya. Dah, kamu bikin tugas cuma 10 menit. Kamu pindahkan saja ke bawahnya di lembaran jawaban ini. Langsung lembaran jawabannya sini, di bawahnya. Lembaran jawaban dengan lembaran soal, jadi satukan, bikin nama kamu di sudut atas nanti. Ya. Kamu bikin ini saja di lembaran jawaban,
Yang di bawah ini. Untuk tugas. Untuk tugasnya cuman 5 menit. Tugasnya. Ayo. Nggak ada bawa pilot. Pensil boleh, pensil. Kamu tulis jawabannya di sini, yang ini. Tulis ini. Sambung. Ya, yang ini saja. Kamu tulis di lembaran ini saja. Ya, ya, yang ini. Kamu yang ini lembaran jawabannya satu dengan lembaran soal. Ya, 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 ya. Di lembaran jawabannya, ya, ya. Jangan lihat kiri kanan. Ayo, kerjakan sendiri-sendiri di lembaran jawaban kamu. Ya, yang ini. Ya, 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 ya. Ya, kamu bikin tugasnya. Bagus, bagus. Ya. Dibikin di sini lembaran jawabannya. Di bawah nih lembaran jawaban. Ya. Ya. 5 menit. Baru jalan 1 menit. Ya. Dia sepuluh kali. Dua menit. Masih 3 menit lagi untuk membuat tugas SBDP. Selesai. Ya. Selesai. Nah. Ya, ini lagi. Nah. Dah 1 menit lagi.
Selesai. Dah, waktunya habis. Dah, tinggal satu baris. Sudah selesai. Dah. Dah. Sudah selesai semuanya. Jadi di SBDP ini kita juga harus tahu, harus terus mendengar lagu wajibnya. Jangan sampai kamu tidak bisa membaca lagu wajib. Jadi untuk lembaran jawabannya besok Ibu bagi di minggu depan di SBDP berikutnya. Jadi untuk kita semua kelas 3, siapa di antara kamu yang bisa? Kita belajar tentang cuaca tadi. Ada cuaca cerah, ada cuaca cerah berawan, ada cuaca hujan, ada cuaca mendung. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba Latifah. Kesimpulannya. Jadi di dalam pembelajaran cuaca tadi kita bisa mengetahui keadaan cuaca dan bagaimana simbol-simbol cuaca atau gambar cuaca. Kemudian ada siapa lagi yang bisa? Yang di SBDP tadi juga kita membuat kesimpulannya. Apa kesimpulan di SBDP tadi? Coba Aisyah, kesimpulan SBDP tadi ada. Siapa yang bisa? Kesimpulan SBDP tadi. Kesimpulan dari SBDP tadi, kita harus bisa apa kesimpulannya? Tadi ada dibikin tadi Aisyah. Mana? Catatannya. Sudah kamu catat apa tempo irama tadi? Bagaimana irama cepat, irama sedang, irama lambat? Ada kesimpulannya yang tadi kita kesimpulannya itu adalah kita dapat menyimpulkan, kita bisa mengenal tempo atau irama dan bisa membaca lagu mana yang iramanya cepat, mana iramanya sedang, dan mana iramanya lambat. Jadi kita bisa mengenal irama-irama lagu. Itu salah satu kesimpulan dari SBDP tadi. Nah, kemudian sebelum kita tutup pelajaran kita bahasa Indonesia di tema 5 ini, ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak. Jadi, Ibu berterima kasih kepada kalian semua. Aplaus untuk kita kelas 3. Tepuk tangannya. Dah. Jadi kita hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sebelum kita istirahat, lebih baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Ihdi siratal alaihi ghairil maghdubi walad dolin. Amin. Jadi sampai jumpa untuk minggu depan dan kamu boleh pulang. Salam dengan ibu guru dulu sebelum pulang. Aku mau pray.